Ku masih merasakan jahitan di perutku robek ketika dia melempar amplop itu. Kertas putih itu jatuh ke kue ulang tahun ibunya. Noda krim coklat melebar seperti darah. Tanda tangan sekarang. Suaranya dingin. Aku baru keluar dari rumah sakit 3 jam yang lalu. Keguguran. Sendirian. Tidak ada yang menjemput. Bahkan dia tidak mengangkat teleponku. Arjuna, aku baru saja kehilangan bayi kita. Tawanya memotong kalimatku. Keras. Menusuk. Bayi? Kau pikir aku peduli? Kau bahkan tidak bisa menjaga satu hal sederhana. 50 pasang mata menatapku. Aku berdiri di sana dengan baju rumah sakit yang kusut, rambut lepek, bekas infus masih memar di lenganku. Ibunya tersenyum tipis dari ujung ruangan, seperti menonton pertunjukan yang sudah lama dia tunggu. Kau memalukan keluarga ini sejak hari pertama. Aku menggenggam amplop itu. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena tubuhku masih terlalu lemah untuk berdiri. Tulisan di kertas cerai itu kabur. Mataku basah, tapi bukan air mata kesedihan. Ini air mata karena aku baru mengerti sesuatu. Dia tidak pernah mencintaiku. Aku menandatangani kertas itu dengan goresan cepat. Tidak ada drama. Tidak ada permohonan. Hanya tanda tangan yang gemetar dan keheningan yang memekakan telinga. Selamat, Arjuna. Sekarang kau bebas. Aku meletakkan pena di atas kue ulang tahun ibunya. Krim putih menodai jari-jariku. Tapi aku tidak peduli. Aku berbalik, kaki hampir tidak sanggup melangkah, dan berjalan keluar dari rumah itu. Tidak ada yang menghentikanku. Bahkan ketika aku hampir jatuh di tangga depan, tidak ada yang datang. Aku duduk di halte bus, sendirian, dengan darah kembali merembes di pembalutku. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kau pikir ini berakhir? Tunggu saja. Aku belum sempat berdiri ketika pintu rumah itu terbuka lagi. Ibunya keluar, heels merah menyentuh aspal dengan bunyi klik yang tajam. Untung Arjuna sadar sebelum terlambat. Dia berhenti tepat di depanku. Senyumnya lebar. Terlalu lebar. Kamu memang tidak sepadan dengan keluarga kami. Aku mengangkat wajah. Ingin menjawab. Ingin berteriak. Tapi tenggorokanku kering seperti amplas. Kemudian pintu terbuka lagi. Arjuna keluar. Tapi dia tidak sendirian. Mahesa. Sahabatku. Sahabat yang meminjamiku uang untuk biaya rumah sakit. Sahabat yang bilang, aku selalu ada untukmu, 2 hari yang lalu lewat chat. Dia memeluk Arjuna. Erat. Seperti mereka sudah melakukannya ribuan kali. Maaf ya, tapi aku dan Arjuna sudah bersama sejak 6 bulan lalu. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Seperti dia sedang menceritakan cuaca. 6 bulan. Itu artinya, sejak aku hamil. Sejak aku mulai sering mual dan Arjuna bilang dia sibuk kerja. Sejak Mahesa sering mengajakku makan siang. Katanya karena kasihan melihatku sendirian. Kau tahu aku keguguran kemarin? Mahesa mengangguk. Tanpa rasa bersalah. Aku yang kirim bunga ke kamarmu. Mahal, kan? Dadaku sesak. Bukan karena sakit. Tapi karena aku baru mengerti betapa bodohnya aku. Bunga itu. Kartu ucapan tanpa nama. Aku pikir itu dari Arjuna. Ternyata dari pria yang tidur dengan suamiku. Kau benar-benar monster. Mahesa tertawa kecil. Aku realistis. Dan kau? Kau cuma mimpi yang tidak akan pernah jadi nyata. Arjuna menariknya masuk. Pintu tertutup. Lampu di dalam rumah padam satu persatu. Aku terduduk lagi di halte. Darah semakin banyak merembes. Ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama. Lihat kotak di sebelah kirimu. Aku menoleh. Ada kotak coklat kecil dengan pita hitam. Tidak ada nama pengirim. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto. Foto Arjuna dan Mahesa berciuman.
Di kamar rumah sakit tempatku dirawat kemarin. Dan di belakang foto itu, tulisan tangan, kau pantas tahu kebenaran. Tapi ini baru permulaan. Aku merobek foto itu jadi serpihan kecil. Jari-jariku bergetar. Entah karena marah atau karena tubuhku sudah tidak kuat lagi. Bus terakhir datang. Aku naik dengan baju penuh noda dan bau antiseptik yang masih menempel. Kontrakan kumuh di ujung kota. 4 meter persegi. Cat mengelupas. Atap bocor kalau hujan. Ini rumahku sekarang. Satu-satunya tempat yang tersisa. Aku jatuh ke kasur tipis yang berbau lembab. Mata terpejam. Tapi tidur tidak datang. Tengah malam, ponsel bergetar. Nomor asing lagi. Tapi kali ini bukan ancaman. Nama di layar. Notaris Setiawan O Partners. Aku angkat dengan tangan gemetar. Nona Kinara Adi Pramana. Namaku. Nama asli yang sudah 10 tahun tidak kupakai. Ya, ini saya. Suara di seberang terdengar formal. Dingin. Seperti membaca naskah kematian. Ayah Anda meninggal 3 hari lalu. Anda harus pulang ke Jakarta besok untuk pembacaan surat wasiat. Pukul 10 pagi. Jangan terlambat. Telepon terputus. Aku terduduk di lantai. Ponsel jatuh dari tanganku. Ayah. Pria yang kuhianati 10 tahun lalu ketika aku kabur dari rumah. Demi Arjuna. Demi cinta yang katanya abadi. Dia bilang Arjuna hanya mengincar hartaku. Dia bilang aku akan menyesal. Dia bilang pintu rumah akan selalu terbuka kalau aku sadar. Tapi aku tidak pernah kembali. Bahkan ketika ibuku meninggal 5 tahun lalu, aku tidak datang ke pemakaman. Terlalu malu. Terlalu takut mengakui bahwa ayah benar. Sekarang dia pergi. Dan aku bahkan tidak sempat meminta maaf. Dada sesak. Tapi tidak ada air mata yang keluar lagi. Tubuhku sudah terlalu kering untuk menangis. Aku meraih tas lusuh di sudut kamar. Mengisi dengan 2 potong baju, sisir patah, dan buku tabungan dengan saldo 200.000. Jakarta. Kota yang kutinggalkan dengan mimpi dan janji kosong. Kota tempat namaku, nama asli, masih berarti sesuatu. Kinara Adi Pramana. Putri tunggal dari Adnan Adi Pramana. Salah satu pengusaha properti terbesar di Indonesia. Identitas yang kusembunyikan dari Arjuna. Identitas yang kubunuh agar dia mencintaiku apa adanya. Tapi ternyata, bahkan tanpa identitas itu pun, dia tidak pernah mencintaiku. Aku menutup pintu kontrakan untuk terakhir kalinya. Kunci kulempar ke dalam got. Bus ke Jakarta berangkat jam 5 pagi. Aku berjalan ke terminal dengan kaki yang hampir roboh, tubuh yang masih berdarah, dan hati yang sudah mati. Tapi ada satu hal yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Sesuatu yang aneh. Notaris itu tahu namaku. Nama Kinara. Padahal semua orang di sini, termasuk Arjuna, hanya mengenalku sebagai Kirana. Siapa yang memberitahu mereka? Kantor notaris itu terletak di lantai 40 gedung pencakar langit. Kaca-kaca besar menghadap ke seluruh Jakarta. Kota yang dulu kurasa milikku, sekarang terasa asing. Aku masuk dengan baju lusuh yang sama. Resepsionis menatapku seperti melihat pengemis. Maaf, Anda salah tempat. Kinara Adi Pramana. Jam 10. Wajahnya berubah. Dari jijik menjadi ketakutan dalam 1 detik. Maafkan saya. Nona, silakan masuk. Pak Setiawan sudah menunggu. Ruang notaris berbau kayu mahoni dan uang. Lelaki parubaya dengan jas hitam berdiri, membungkuk dalam. Nona Kinara, turut berduka cita atas kepergian almarhum ayah Anda. Dia menyodorkan amplop tebal. Aku membukanya dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhku masih belum pulih. Surat wasiat, tulisan tangan ayah, tinta biru tua yang familiar, sama seperti tulisannya di kartu ulang tahunku yang dulu. Kinara, anakku, maafkan ayah yang tidak bisa melindungimu dari pilihanmu sendiri.
Selama 10 tahun ini, ayah diam-diam melacakmu. Tahu kau tinggal di mana. Tahu kau menikah dengan siapa. Tahu kau menderita. Tapi ayah menghormati keputusanmu, karena itulah satu-satunya cara ayah bisa mencintaimu. Mataku memanas. Tapi aku paksa diri terus membaca. Sekarang, ayah memberikan semuanya padamu. Adimarga Group. 80% saham. 47 triliun rupiah dalam aset. Dan satu pesan, jangan sia-siakan lagi. Notaris itu menatapku dengan serius. Almarhum adalah pemilik Adimarga Group, konglomerat properti terbesar di Indonesia. Mulai hari ini, Anda adalah pemegang saham mayoritas. Anda yang mengendalikan semuanya. 47 triliun. Angka yang bahkan tidak bisa kubayangkan 10 tahun lalu. Angka yang membuat semua penderitaanku terasa seperti lelucon kejam. Kenapa? Kenapa dia tidak bilang? Kenapa dia membiarkanku hidup seperti itu? Notaris itu mengeluarkan map coklat lain. Di dalamnya, puluhan foto. Foto aku di kontrakan. Foto aku bekerja di warung kecil. Foto aku di rumah sakit. Sendirian, menangis di koridor. Beliau selalu tahu, Nona. Tapi beliau menunggu Anda yang kembali dengan kemauan sendiri. Bukan karena uang. Aku menutup mulut. Napas tercekat. Ayah tahu. Dia selalu tahu. Tapi dia membiarkanku jatuh, agar aku belajar berdiri sendiri. Dan sekarang, ketika aku sudah hancur total, dia memberiku segalanya. Ada satu hal lagi, Nona. Notaris itu menyodorkan dokumen terakhir. Almarhum meninggalkan pesan pribadi. Hanya untuk Anda. Jangan dibuka di sini. Buka ketika Anda siap. Aku meraih amplop putih itu dengan tangan gemetar. Di luarnya, hanya ada satu kalimat tulisan tangan ayah. Buat mereka membayar. Kinara. Ayah sudah menyiapkan semuanya. Jantungku berhenti sedetik. Ayah tahu tentang Arjuna. Dan dia sudah merencanakan sesuatu. Aku membuka amplop terakhir di mobil. Sedan hitam milik kantor notaris yang kini menjadi mobilku. Di dalamnya, bukan surat, tapi kartu nama. Dr. Amara Wicaksono, Image Consultant Personal Transformation. Dan sebuah catatan, dia sudah dibayar penuh. Mulai besok. Ayah bahkan sudah menyiapkan jalan untuk kebangkitanku. Keesokan harinya, aku bertemu Dr. Amara di kliniknya yang mewah. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku tajam, lalu mengangguk. 3 bulan. Aku bisa mengubahmu sepenuhnya. 3 bulan. Perawatan wajah. Laser untuk bekas luka. Facial setiap minggu. Rambut dipotong dan diwarnai. Dari hitam kusam menjadi coklat mahoni yang berkilau. Tubuhku dilatih. Personal trainer setiap pagi. Nutrisionis mengatur setiap suapan makananku. Perlahan, tubuh yang kurus dan lemah itu berubah. Kuat, kencang, hidup. Tapi yang paling menyakitkan adalah pendidikan kilat. Dewan Direksi Adimarga Group tidak percaya padaku. Mereka melihatku sebagai anak manja yang tiba-tiba jatuh dari langit. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Bagaimana dia bisa memimpin perusahaan triliunan? Aku dengar semuanya. Setiap bisikan. Setiap tatapan meremehkan. Jadi aku belajar. Setiap hari. 16 jam sehari. Laporan keuangan. Strategi properti. Negosiasi kontrak. Hukum perusahaan. Aku tidak tidur. Aku tidak istirahat. Karena aku tidak boleh gagal lagi. 3 bulan kemudian, aku berdiri di hadapan Dewan Direksi dengan blazer hitam, rambut tergerai sempurna, dan laporan analisis pasar yang membuat mereka semua terdiam. Saya Kinara Adi Pramana. Dan mulai hari ini, saya CEO Adimarga Group. Tidak ada yang berani membantah. Media meledak. Putri hilang Adimarga yang kembali. Kinara Adi Pramana, pewaris 47 triliun rupiah.
Fotoku ada di mana-mana. Majalah, televisi, portal berita. Wanita dengan senyum anggun, mata tajam, dan aura kekuasaan yang tidak bisa disangkal. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa 3 bulan lalu, aku adalah Kirana, istri miskin yang diceraikan di pesta ulang tahun. Aku sembunyikan identitas lama itu rapat-rapat. Tidak ada jejak. Tidak ada koneksi. Karena aku belum siap mereka tahu. Belum siap Arjuna tahu. Kesuksesan ini terasa hambar. Setiap malam, aku pulang ke penthouse mewah, tapi tetap sendirian. Setiap pagi, aku bangun dengan luka yang sama. Pengkhianatan tidak hilang hanya karena aku kaya. Suatu malam, asisten pribadiku, seorang wanita bernama Dinda, masuk dengan tablet di tangan. Bu Kinara, ada undangan gala dinner dari Arjuna Mahardika. Dia CEO baru Mahardika Properties. Namanya seperti pisau yang menusuk dadaku. Dia siapa? Dinda menunjukkan foto. Arjuna dalam jas hitam. Senyum percaya diri. Di sampingnya, Mahesa, sekarang menjadi direktur keuangan perusahaan itu. Mereka mengundang semua CEO properti besar. Termasuk Anda. Aku menatap layar itu lama. Arjuna naik pangkat. Menikah dengan Mahesa. Hidup bahagia. Sementara aku mati dan bangkit. Tapi mereka bahkan tidak tahu. Terima undangannya. Dinda terkejut. Anda yakin, Bu? Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus dalam 3 bulan terakhir. Sangat yakin. Dan kirim hadiah untuknya. Buket bunga putih. Tidak perlu kartu nama. Sama seperti bunga yang Mahesa kirim ke kamar rumah sakitku dulu. Saatnya mereka merasakan apa yang kurasa. 2 minggu kemudian, Dinda masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Bu, ada tamu mendadak. Mereka bilang sangat mendesak. Dari Mahardika Properties. Aku tidak mengangkat kepala dari laptop. Buat janji untuk minggu depan. Mereka bilang perusahaan mereka dalam krisis. Butuh investor segera atau bangkrut dalam 3 hari. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi wajahku tetap datar. Siapa yang datang? CEO-nya. Arjuna Mahardika. Dan direktur keuangannya. Aku menutup laptop perlahan. Napas dalam. 1, 2, 3. Masukkan mereka. 10 menit lagi. Aku berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Blazer navy. Rambut diikat ketat. Lipstik merah yang tajam. Tidak ada jejak Kirana di wajah ini. Pintu terbuka. Mereka masuk. Arjuna di depan, Mahesa di belakang. Keduanya mengenakan jas mahal, tapi kusut. Wajah pucat, mata berkantung hitam. Mereka berdiri canggung, menunggu aku berbalik. Aku berbalik pelan, menghadap mereka dengan senyum tipis. Silakan duduk. Arjuna membeku. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin berteriak tapi suaranya hilang. Mahesa melangkah mundur. Punggungnya menabrak pintu. Kirana? Namanya terasa asing di telingaku. Aku tidak menjawab. Hanya menatap mereka dengan tatapan dingin yang kupelajari dari ayah. Nama saya Kinara Adi Pramana. CEO Adimarga Group. Sepertinya Anda salah orang. Arjuna terhuyung ke kursi. Tangannya gemetar. Tidak mungkin kau kan. Istri miskinmu yang kau ceraikan 4 bulan lalu. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Ya, itu aku. Atau lebih tepatnya, itu versi lama dariku. Mahesa jatuh duduk. Wajahnya pucat seperti mayat. Kami tidak tahu. Aku duduk di hadapan mereka, menyilangkan kaki, bersandar santai. Tentu saja tidak tahu. Kalian terlalu sibuk merayakan perceraianku sambil tidur di kamar rumah sakit tempatku keguguran. Mahesa menangis. Air mata jatuh begitu saja,
Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Maafkan aku. Kami salah, kami. Diam. Satu kata. Tapi cukup membuat mereka berdua membeku. Aku melempar dokumen ke meja. Proposal investasi mereka. Laporan keuangan. Semua berantakan. Investasi bodoh. Proyek properti di tanah sengketa. Korupsi internal. Utang ke 3 bank. Dan sekarang, kalian datang padaku meminta bantuan. Arjuna mengangkat wajah. Matanya merah. Kinara, kumohon. Aku salah. Aku masih mencintaimu. Aku. Tawaku pecah. Keras. Tanpa kehangatan. Cinta? Kau bilang cinta. Aku berdiri, berjalan mengelilingi mereka seperti predator yang mengelilingi mangsa. 4 bulan lalu, kau melempar surat cerai ke wajahku. Kau bilang aku beban. Kau bilang aku memalukan. Dan sekarang, karena aku punya uang, tiba-tiba kau cinta. Arjuna berlutut. Benar-benar berlutut di hadapanku. Aku menyesal. Aku akan melakukan apapun. Kembalilah padaku. Kita bisa mulai lagi. Berdiri. Dia tidak bergerak. Aku bilang berdiri. Arjuna bangkit. Tubuhnya gemetar. Mahesa masih menangis di kursi. Sama sekali tidak berani menatapku. Aku kembali ke kursi, membuka laptop, mengetik sesuatu. Aku akan menyelamatkan perusahaan kalian. Mereka berdua mengangkat kepala, mata berbinar harapan. Tapi dengan satu syarat. Harapan di mata mereka berubah menjadi ketakutan. Aku tersenyum. Senyum yang membuat mereka mundur selangkah. Kalian akan bekerja untukku. Sebagai office boy dan cleaning service. Gaji UMR. Kontrak 5 tahun. Tidak bisa mengundurkan diri. Arjuna tergagap. Apa? Itu, atau perusahaan kalian bangkrut besok. Dan aku pastikan nama kalian masuk daftar hitam di seluruh Indonesia. Tidak ada bank yang akan meminjamkan uang. Tidak ada perusahaan yang akan merekrut kalian. Mahesa menatapku dengan tatapan kosong. Kau benar-benar akan melakukan ini? Aku menatap mereka berdua. 2 orang yang menghancurkan hidupku, yang membuat aku kehilangan segalanya. Aku sudah melakukannya. Kontraknya sudah disiapkan. Tinggal tanda tangan. Dinda masuk dengan 2 bundel dokumen tebal. Arjuna meraih pena dengan tangan gemetar. Tapi sebelum dia menandatangani, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Lagi. Pesan masuk. Jangan lakukan itu. Mereka bukan musuh sebenarnya. Aku menatap layar ponsel. Pesan itu berkedip. Ancaman atau peringatan. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku meletakkan ponsel dengan keras di meja. Arjuna dan Mahesa tersentak. Tanda tangan. Arjuna meraih pena. Tangannya hampir menyentuh kertas. Aku merebut kontrak itu dari tangannya. Mereka berdua menatapku bingung. Antara lega dan takut. Aku berubah pikiran. Mahesa bangkit. Kinara, kumohon. Diam dan dengarkan. Aku berdiri, menatap Arjuna tepat di matanya. Mata yang dulu kupikir penuh cinta, tapi ternyata hanya penuh kepalsuan. Kamu bilang aku beban miskin. Kamu bilang aku memalukan. Kamu melempar surat cerai di wajahku di depan 50 orang. Suaraku tenang, tapi setiap kata seperti peluru. Syukurlah kamu lakukan itu. Arjuna terdiam. Bingung. Karena berkat kamu, aku sadar satu hal. Pria yang pantas untukku bukan yang mencintaiku saat aku kaya. Tapi yang bertahan saat aku punya 0 rupiah di kantong. Saat aku keguguran sendirian. Saat aku berdarah di halte bus tengah malam. Air mata mulai turun di pipi Arjuna. Tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata karena dia tahu dia sudah kalah. Dan pria itu bukan kamu.
Aku merobek kontrak itu. 1, 2, 3 kali. Kertas berterbangan seperti salju hitam. Perusahaan kalian akan bangkrut besok. Aku tidak akan membantu. Bahkan jika kalian berlutut sampai kaki kalian luka. Mahesa meraih tanganku. Aku tepis keras. Tapi Kinara, kita dulu sahabat. Sahabat tidak tidur dengan suami temannya di kamar rumah sakit. Sahabat tidak mengirim bunga dengan kartu kosong sambil tertawa di belakang. Aku berjalan ke pintu. Dinda sudah berdiri di sana, membukakan pintu untukku. Tapi sebelum keluar, aku berbalik 1 kali terakhir. Oh, 1 lagi. Investasi bodoh kalian di Cibubur? Tanah sengketa yang kalian beli? Itu tanah milik Adi Marga. Ayahku yang sengaja membiarkan kalian membelinya, supaya kalian terjebak. Wajah Arjuna berubah pucat. Dia tahu. Sejak awal, dia tahu kalian akan mengkhianatiku. Dan dia menyiapkan ini semua. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penutup. Selamat bangkrut, Arjuna. Rasakan bagaimana jadi tidak punya apa-apa. Dan kali ini, tidak ada yang akan menolongmu. Aku keluar. Pintu tertutup. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang memekakan. Dinda berjalan di sampingku dengan langkah cepat. Bu, ada yang ingin saya tanyakan. Siapa yang selama ini mengirim pesan ancaman ke Anda? Aku berhenti di depan lift. Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli lagi. Tapi saat lift terbuka, ada seseorang di dalam. Pria berjas abu-abu, wajah familiar. Tapi aku tidak ingat dari mana. Dia tersenyum tipis. Kinara Adi Pramana. Akhirnya kita bertemu langsung. Jantungku berhenti. Siapa kamu? Dia menunjukkan ponselnya. Di layar, chat thread yang sama. Nomor tidak dikenal yang selama ini mengirimi pesan. Aku yang mengirimkan foto Arjuna dan Mahesa. Aku yang memberitahu notaris tentang kematian ayahmu. Aku yang memastikan kamu tahu segalanya. Napas tercekat di tenggorokanku. Kenapa? Dia melangkah keluar dari lift, berdiri tepat di hadapanku. Karena aku adikmu. Anak kedua ayah yang tidak pernah kamu tahu keberadaannya. Dunia berputar. Dinda melangkah maju, melindungiku. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Anak kedua? Pria itu mengangguk. Ayah punya 2 anak. Kamu, pewaris sah. Dan aku, anak dari istri keduanya yang meninggal saat melahirkan. Aku tumbuh di luar negeri. Tidak ada yang tahu. Bahkan kamu. Dia menyodorkan amplop coklat. Sama seperti amplop yang dulu kutemukan di halte. Dan sekarang, aku ingin mengklaimkan bagianku. 20% saham yang seharusnya menjadi hakku. Tangannya mengulur, menunggu jabatan tangan. Jadi, Kinara, kita kerjasama? Atau kita berperang?